Di sebuah kerajaan Daha di Jawa Timur, terdapat dua putri cantik, Candrakirana dan Dewi Galuh. Suatu pagi, kedua putri itu berjalan bersama di taman istana, disinari mentari yang hangat. Candrakirana dikenal berhati lembut, ramah pada semua orang. Dewi Galuh diam-diam menyimpan rasa iri di hatinya. Suatu hari, Raja Daha menerima kedatangan seorang pangeran muda yang gagah, Raden Inu Kertapati. Raden Inu pertama kali bertemu Candrakirana di taman istana. Tatapan mereka bertaut penuh kehangatan. Dari pertemuan itu, mereka duduk berdua di taman dan mulai memiliki kedekatan satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Raden Inu menghadiahkan sehelai kain batik indah untuk Candrakirana. Hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya Raden Inu melamar Candrakirana di hadapan Raja Daha. Lamaran itu disambut dengan sukacita, namun tidak bagi Dewi Galuh. Kecemburuan menguasai hatinya. Dia memikirkan cara licik dan pergi ke dalam hutan. Hingga Dewi Galuh menemui seseorang. Dewi Galuh menemui nenek sihir di hutan yang gelap, bersekongkol untuk menyingkirkan Candrakirana. Nenek sihir mengangguk penuh tipu daya, lalu memanggil kekuatan gelapnya. Dalam sekejap, Candrakirana berubah menjadi seekor keong emas berkilau. Tanpa belas kasihan, nenek sihir melempar keong itu ke sungai deras. Arus membawanya jauh hingga ke pinggiran desa. Keesokan paginya, seorang nenek baik hati menemukannya dan mengambilnya dari dalam sungai. Nenek itu memasukkannya ke dalam kendi dari tanah liat dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, keong itu ia simpan di tempayan air. Saat nenek pergi, tampak Candrakirana kembali dalam wujud aslinya. Tanpa ragu, ia mulai memasak dan merapikan rumah dengan hati yang tulus. Saat kembali ke rumah, sang nenek tertegun di ambang pintu. Mejanya penuh hidangan hangat dan setiap sudut rumah tampak rapi. Nenek terkejut saat melihat perubahan Candrakirana dari seekor keong menjadi putri yang cantik. Kemudian, Candrakirana menceritakan kejadian sesungguhnya kepada sang nenek. Sementara itu, Raden Inu berkelana mencari tunangannya yang hilang. Di perjalanan, ia bertemu seekor burung gagak yang mencoba menyesatkannya. Untunglah seorang kakek bijak mengusir gagak itu dan memberi petunjuk menuju desa nenek baik hati. Raden Inu menunggangi kuda melewati lembah dan persawahan menuju desa tersebut. Ia tiba di desa, disambut ramah oleh para penduduk. Di depan rumah sederhana, nenek baik hati membukakan pintu untuknya. Matanya terbelalak saat melihat Candrakirana sedang memasak di dapur. Raden Inu memeluk Candrakirana erat, tak ingin berpisah lagi. Dengan gemetar, diceritakan semua yang telah terjadi. Raden Inu marah. Amarahnya sulit dibendung. Candrakirana mencoba menenangkan. Namun, tiba-tiba, ia kembali menjadi keong emas. Dengan pusaka kerajaan, ia membatalkan sihir yang mengikat sang kekasih, mengembalikan wujudnya sepenuhnya. Tangis bahagia pecah. Mereka bertiga saling berpelukan. Bersama Raden Inu dan sang nenek, mereka melangkah keluar rumah, bersiap menuju istana untuk memulai lembaran baru, sambil melambaikan tangan pada sang nenek yang telah menolong. Perjalanan pulang menuju istana pun dimulai. Setibanya di istana Daha, Raden Inu dan Candrakirana segera menghadap raja. Mereka menceritakan segala yang telah terjadi. Mendengar pengakuan itu, amarah sang raja tak terbendung.
beliau memerintahkan pengawal menangkap Dewi Galuh. Dewi Galuh kini meringkuk di dalam penjara. Pakaiannya lusuh dan kotor. Kakinya terikat rantai besi. Tak lama kemudian, istana dipenuhi kebahagiaan saat pernikahan megah dilangsungkan. Hidup baru pun dimulai, penuh cinta dan kebijaksanaan.